udah berapa kali ke Jepang ya mungkin 30-an kali lebih Mas. Karena setiap bulan langsung ngambil ke sana kayak gitu. Dari berbagai macam cobaan dan gesekan bareng sama pasangan itu kalau memang sama-sama saling kuat pasti akan bisa saling nguatin juga satu sama lain. Laku atau enggak laku, ini dijual dengan harga modal pasti laku. Oke. Kayak gitu karena tolak ukurnya udah itu dulu ya. Kita margin sudah tembus di 150, target punya bulan ini di 200 juta. Yang pertanyaan saya, bisnis Mas Syihab ini kan usaha yang sangat pertanyaan. Kan berangkatnya harus ke Jepang atau melihat. Dan Mas sebenarnya jasa pengirimannya pakai apa Mas kalau barang dari sana? Teman-teman Ruang Bisnis, kali ini kita dengan suasana yang berbeda. Kita jalan ke salah satu pengusaha yang kreatif. Ini adalah Mas Syihab. Iya, Mas Syihab. Mas Syihab, ini kita ada di Ruang Bisnis. Nah, Mas, Ruang Bisnis itu kan adalah membahas tentang usaha lah. Oke. Yang pertanyaan saya, bisnis Mas Syihab ini kan usaha yang sangat pertanyaan. Kan berangkatnya harus ke Jepang atau melihat. Dan Mas sebenarnya jasa pengirimannya pakai apa Mas kalau barang dari sana? Kalau dari sana ke sini kita pakai forwarder, jadi memang udah diurusin include aja gitu. Oh, dengan perusahaan yang berlisensi. Ya. Betul, betul. Pernah terpikir buka usaha ini sebenarnya gimana Mas? Sebenarnya itu ceritanya agak lucu Mas. Jadi kalau dilihat dari background, aku tuh dulu mulai bisnis tuh udah dari SMA sebenarnya. Sudah suka bisnis ya? Iya, udah dari 2011 Mas. Tapi bukan ini. Apa? Aku dulu justru malah MLM Mas. Oh, multi level marketing. Jadi memang tertempatnya di situ ya, secara komunikasi ya? Iya pasti. Bukan hanya komunikasi, bahkan banyak ilmu yang aku dapetin sebenarnya Mas dari situ. Salah satu pasti ilmu marketing ya. Gimana caranya kita punya satu barang dan kita bisa menjual barang itu gitu kan. Terus singkat cerita, waktu itu kalau nggak salah udah lulus SMA Mas. Jadi awal-awal kuliah, dulu istri, pas belum jadi istri ya Mas. Masih pacar ya? Masih pacar, ya. Jadi dulu itu kita pengen jalan-jalan bareng Mas ceritanya. Sama teman-teman tim waktu di MLM. Waktu itu jalan ke Singapura. Ramean Mas, ramean. Ada sekitar mungkin 6-7 orang. Terus di situ kok aku lihat si istriku ini tuh dititipin Mas sama temennya. Ini ada yang nitip sama aku. Terus kalau kayak gitu kamu minta fee gak? Ya minta lah. Lumayan loh, istilahnya bisa buat uang saku di sana gitu loh Mas. Awalnya gitu. Dari Singapura, terus kalau aku sama teman-teman cuma ikut jalan-jalan aja. Nemenin lah istilahnya. Terus dari Singapura lanjut ke Malaysia. Istriku gitu lagi Mas. Aku belum ngeliat di situ. Tapi dia ngasih tahu ya, ngasih tahu sama teman-temannya, jaringnya lah gitu ya. Betul, dia ngasih tahu. Ini aku ke Malaysia. Kalau kamu mau nitip barang dari Malaysia bisa nih gitu. Waktu dari Singapura ke Malaysia, Malaysianya udah mulai rame Mas. Cuman aku masih, udahlah buat uang sakunya dia gitu loh. Terus lanjut ke Thailand. Karena memang waktu itu salah satu impianku juga ya Mas. Seenggaknya untuk ASEAN, aku udah bisa ke sana gitu loh. Singapura udah, Malaysia udah. Kita kemana lagi? Kita coba ke Korea. Nah, waktu ke Korea, disitulah akhirnya aku mulai lihat peluang, Mas. Tapi belum ke sepatu. Jadi waktu itu sebenarnya ada satu aplikasi tempat seller dan buyer ketemu, Mas. Tapi memang karena ilegal ya, Mas. Jadi memang nggak perlu ditiru ya. Cuma aplikasinya pun sekarang udah nggak ada. Jadi waktu itu dapat di situ, terus
kebetulan waktu itu bawanya tas, Mas. Bawanya tas ke sana, terus akhirnya banyak yang order. Terus nggak tahu kenapa beberapa pasar itu minta sepatu. Kenapa kok nggak sepatu sekalian, Mas? Tapi memang jujur waktu itu backgroundku sendiri aku senang sama sepatu, Mas. Oke, sneaker gitu macam deh ya. Sneaker tapi belum mencoba untuk diperjualbelikan gitu kan. Nah, cuman dari Korea itu akhirnya singkat cerita makin banyak seller-seller yang ternyata ngambil sama kita. Dulu itu basicnya kita itu yang banyak ngambil seller, Mas. Jadi kita kayak suppliernya. Dia jadi menjual lagi ya. Dia menjual lagi, ya. Jadi nggak langsung ke user ya. Ke user, betul. Terus setelah Korea, akhirnya ke Jepang, gitu. Dan pasti nggak mungkin langsung semulus sekarang ya, Mas. Karena kalau tak inget-inget, Jepang pertama kali itu aku 2018 akhir. Jadi dari awal nemenin istri Singapura sampai ke Jepang, anggap aja 2 tahun ya Mas, berarti 2016. Berarti kalau sampai sekarang ya bisa dibilang lebih dari 6 tahun, Mas. Sudah menekunin ke luar negeri, dititipin barang gitu ya? Betul. Jadi kalau mungkin ditanya udah berapa kali ke Jepang, ya mungkin 30-an kali lebih, Mas. Karena setiap bulan langsung ngambil ke sana, kayak gitu. Jadi memang sebenarnya ceritanya agak lucu. Ngikut istri, ya kan? Pacar yang pada saat itu loh? Masih pacar, ya kan? Kegeret. Dan alhamdulillah ada cerita juga di balik bisnis ini bisa nikah sama istri juga karena bisnis ini, Mas. Alhamdulillah. Dan semakin intimnya gara-gara ya kecocokan di dalam berdagang bisnis seperti ini polanya ya? Benar. Karena mungkin kan banyak teman-teman di luar mungkin ya, Mas, yang lagi berjuang untuk bangun bisnis bareng pasangan, ada mungkin cekcok wajar. Pasti itu Pasti Mas, nggak mungkin enggak ya. Tapi memang dari berbagai macam cobaan dan gesekan bareng sama pasangan itu, kalau memang sama-sama saling kuat, pasti akan bisa saling nguatin juga satu sama lain. Dan alhamdulillah ya jadinya kayak sekarang gitu, Mas. Ada nggak feelingnya, bukan gini Mas ya, feelingnya misalnya istri yakin nih pasti laku, dan Mas Siap bilang nggak laku, ada bentrok gitu nggak? Kadang ada, Mas. Tipsnya apa? Sebagai pasangan, tipsnya supaya, kan kadang saking bentrok gitu, terakhirnya akan ada akibatnya menyalahkan pas sudah dibawa nanti ke Indonesia, nah kan apa aku bilang gitu. Betul. Jadi kalau akhir-akhir itu lebih ke kayak gini, Mas. Aku mau stok ini ya yang, gitu. Yakin laku nggak? Nah, kadang sebagai laki-laki kan gini ya, Mas. Loh, kita belum nyoba. Kok udah dibilang laku nggak? Kenapa nggak dicoba dulu gitu ya? Tapi akhirnya karena kita bisa buktiin, Mas, bahwa barang ini memang potensial. Kayak contoh kemarin, ini ada satu barang, kemarin tuh kita dapat harga murah memang, Mas. Kita lagi hunting di Jepang, harganya itu cukup lumayan, selisihnya sekitar 500 ribuan. Dan di toko itu cuma dapat 15 pasang. Aku ngomong sama istri karena memang keuangan semua yang pegang istri, Mas. Jadi aku nanya sama istri, aku boleh stok nggak? Aku selalu gitu, Mas. Oke, boleh. Karena aku lihat dari peluang barang ini, cukup dengan waktu singkat, aku bisa ngabisin barang ini. Dan aku buktiin, Mas. Jadi mungkin kalau misalkan ada beberapa beda pendapat kayak gitu, terutama di pasangan ya, tinggal buktiin aja. Karena takutnya kalau misal kita nggak buktiin, di kesempatan kedua kan pasti nggak akan dipercaya ya, Mas. Gitu. Tapi pernah gagal nggak? Pernah gagal nggak? Misalnya feeling pada saat kita beli, pas kita bawa ke Indonesia terbukti nggak laku. Pernah ngalamin itu nggak? Pasti tetap ada ya, Mas. Ada ya? Pasti tetap ada. Tapi presentasenya misal dari 10 barang paling cuma 2. 10 barang 2. Dan siasatinya bagaimana dengan 2 itu? Mau nggak mau misalkan aku pernah belajar sama salah satu pebisnis dengan background yang sama juga di sepatu. Dia pernah ngomong gini, Mas. Laku atau nggak laku, ini dijual dengan harga modal, pasti laku. Oke. Kayak gitu, karena tolak ukurnya udah itu dulu ya. Karena mau dari harga modal aja, kita jual di Indo, itu pasti harganya jauh lebih murah dari pasar yang di sini. Kayak gitu. Jadi tolak ukurnya
udah ke situ aja Iya, Mas. iya. Berarti sekarang ngejar omset kalau sekali belanja tingkat keuntungan dalam kutip bisa tadi wow gitu ya. Berarti sebulan harus berapa kali dikejar target untuk mengejar, misalnya anggaplah tadi pendapatan kita anggap bersih 30 juta. Sebulan itu ada target nggak? Misalnya ada pola nggak? Memang diatur sebulan kamu harus belanja 3 kali sehingga kalau kita untungnya 30 berarti 120 bisa gaji orang. Oke, kalau yang bulan ini kita berangkat 2 kali, tim berangkat dulu, terus aku masih berangkat Mas. Aku sama istri tuh masih berangkat. Di bulan ini ya? Di bulan ini. Berarti bisa dibilang estimasi bulan ini akhir bulan. Akhir bulan. 2 kali. 2 kali kalau target kemarin kita ada di sebutin nggak apa-apa ya Mas. Iya, iya. Kalau kemarin Mei kita margin sudah tembus di 150, targetnya bulan ini di 200 juta. 200 juta? Iya, margin bersih. Jalan-jalan? Jalan-jalan. 200 juta? 200. Gila. Itu 200 juta belum dikurangi karyawan ya? Belum dikurangi karyawan. Kalau bersih kira-kira ngantongi berapa dari 200 juta? 150 lah. Kira-kira. Wow. 150 jalan-jalan. Jalan-jalan. Bangun rumah tinggalin, baru jalan-jalan lagi, rumah udah selesai dibangun. Wah gila, kurang lebih kayak gitu ya konsepnya. Kayak gitu. Mas, di luar sana kan kalau kita memberi tips tadi, Mas Sihabnya bilang usaha tanpa modal, orang kan kadang-kadang bertanya bullshit itu gitu kan. Betul. Apalagi seorang motivator bullshit itu. Nggak ada usaha. Benar. Nah, sebenarnya masalahnya apa ya? Tadi mindset kita udah bilang ya. Nah, kira-kira nih sebelum kita akhirin acara kita ini, boleh dong Mas Sihab membagi ke orang-orang yang mungkin masih apatis bahwa usaha itu sebenarnya bisa dilakukan, cuma mungkin prosesnya kan ada orang yang jatuh, bangun segala macam. Kiat dari Mas Sihab bagaimana? Nah, kalau ngomongin soal modal terus ada respon yang bilang bullshit bahwa bisnis itu nggak ada yang tanpa modal ya. Balik lagi sebenarnya ke kita, Mas. Berarti mental blocknya kita itu terlalu tebal dan belum pernah ngelakuin aja. Itulah istilah tidak open mind gitu. Betul. Coba aja dulu gitu loh. Karena jujur Mas, teman-temanku tuh banyak kalau ngomongin soal yang punya privilege dan mereka mengakui. Begitu juga mereka Mas, mengakui, Hab, kamu itu salah satu temanku yang tanpa privilege benar-benar dari nol dan membuktikan bahwa bisnis tanpa modal itu benar. Jadi balik lagi ke kita. Kan banyak orang yang mau ya Mas. Tapi banyak orang yang nggak mau melakukan. Tinggal actionnya aja gimana. Kalau menurutku bisnis tanpa modal bullshit. Nah udah pernah dilakuin belum?